menjelang 70 ini kita bisa mengalami satu perubahan apa ya tempat yang tadinya kita mengunjungi Cipta Gelar uh, dan sekarang kita diberi kesempatan untuk mengunjungi kesepuhan gelar alam dengan manusianya yang sama. Jadi ini gambarannya seperti ini. Ini ada Abah Ugi ada di sini. Terus kemudian kita berfoto di depan Leit. Dan ini kita setelah diskusi kita foto bersama dengan Abah Ugi dan juga kita berkunjung ke ibunya Abah Ugi ini namanya kita panggilnya Mama Ageng. Uh, lalu, nah ini sekedar gambaran. Arti posisi geografisnya Kasukuan Cipta Gelar itu ada di dalam Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Nah, ini mungkin yang nanti oleh Mas Abrar akan dibahas secara lebih lanjut bagaimana masa depan prospek dari Kesepuhan Cipta Gelar yang sekarang udah menjadi Kesepuhan Gelar Alam ini. Nah, di sebelah kanan ini jadi Gelar Alam ini berada di 3 kabupaten ya, perbatasan 3 kabupaten, yaitu Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Bogor di Provinsi Jawa Barat, dan Kabupaten Lebak di Provinsi Banten, yang bintang ini. Nah, sebelum pindah ke Gelar Alam, dari Cipta Gelar ke Gelar Alam ini nggak terlalu jauh, tapi mereka tuh sebelumnya ada di Cipta Rasa, di mana Cipta Rasa juga berada di dalam kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Bagaimana ini nanti Iman memandangnya dari segi pengakuan hak atas tanahnya dan bagaimana dari pindahan dari Cipta Rasa ya pada tahun jadi mereka itu berada di Cipta Rasa pada tahun 1984 sampai dengan tahun 2000. Kemudian pada tahun 2001 mereka pindah ke Cipta Gelar dan pada tahun 2022 mereka pindah ke Gelar Alam sampai sekarang. Dan ini adalah sejarah Kesepuhan Gelar Alam dalam perpindahan lokasinya. Jadi mereka itu seperti nomad, tapi nggak tentu waktunya tuh bisa ada yang 300 tahun. Jadi dari tahun 1368 mereka itu udah eksis ya dengan dengan pemimpinnya adalah Aki Buyut Rosa. Terus berpindah dari Cipatat Bogor, Lebak Larang, Lebak Binong, Pasir Telaga, Tegalembu, Bojong Cisonos, sampai ke Cipta Gelar pada tahun 2021 dan tahun 2022 mereka pindah ke Gelar Alam pada saat pemerintahannya dipimpin oleh Abah Ugi Sugria Rakasiwi, bukannya Sugriana Rakasiwi namanya. Nah, lalu kalau menurut mereka ini kelihatan semuanya ya. Jadi dalam hal perpindahan ini ada istilah namanya tradiksi ngalalakon. Ngalalakon tuh kalau bahasa Sunda tuh kalau film itu lalakonnya apa, itu ceritanya apa. Jadi lokasi di mana mereka ngalalakon itu di mana mereka berkiprah ceritanya. Nah, pada tahun 1984 eh, kita juga alhamdulillah diberi kesempatan untuk bisa melihat bekas atau mereka sebutnya tari kolot. Jadi satu lokasi kesepuhan yang sudah tidak ditinggali itu namanya tari kolot. Mereka penduduknya, warganya, mereka bisa ikut bersama dengan pemimpinnya, tapi ada juga yang tinggal. Pada saat itu kita belum tahu ya waktu ke sana itu saya pikir itu cuma bekas lokasi aja, tapi ternyata masih ada yang tinggal di sini di Cipta Rasa, ya, yaitu adiknya si Abah Ugi itu sendiri. Kemudian
eh, pada tahun 2013 kami atau kita mengunjungi Cipta Gelar. Pada saat itu eh, apa namanya ya saya sih terkesan gitu dengan ada padi yang dijemur-jemur, terus ada imah gede. Waktu itu juga kami belum belum paham sebenarnya apa sih kesepuhan Cipta Gelar itu, cuman seneng aja lihatnya kayaknya damai, asri gitu. Nah, rupanya di tahun 2024 ini ada ide untuk menuliskan eh, ekspedisi ini sehingga kita menapak tilas lagi pada saat mereka sudah pindah ke Gelar Alam. Jadi lokasinya nggak jauh. Eh, Nah, rupanya bagi mereka itu dari lokasi yang disebut lokasi Ngalalakon, jadi di mana mereka eksis saat ini itu, mereka juga udah tahu eh, lokasi yang bakal dipindahinnya nanti, yang disebut Awisan. Jadi Awisan itu adalah kawasan di mana mereka nanti akan tinggal. Nah, menurut kepercayaan mereka, awisan itu sudah mereka mereka ketahui pada saat nenek moyang mereka membagikan wilayah-wilayah adat itu, dan mereka sebut itu sebagai uga, kepercayaan uga. Nah, ini pada saat kita mengunjungi Cipta Rasa sepulang dari Cipta Gelar pada tahun 2013, ini ada Bang Yusman, ini ada almarhum Mas Hud sama Ica, dan beberapa teman kita di situ. Terus eh, ini adalah kedaulatan pangan di Cipta Gelar pada saat kami berkunjung ke sana. Jadi yang nampak dominan tuh ya seperti ini. Jadi padi-padi dijemur. Jadi rupanya padi itu ada nama padi apa tempat padi jemuran ini ada namanya, disebutnya apa eh, lantaian. Jadi padi itu di ad- dan mereka itu khusus ada yang mengurus eh, namanya rorokan, yang khusus mengurus padi dari mulai dipetik sampai dengan dijemur sampai masuk ke dalam loit ini. Nah, ini loit si jimat. Dia loit si jimat tuh khusus eh, dari loit-loit yang lainnya. Di sini nampak ada loit-loit di sini yang apa dibangun di tengah-tengah masyarakat, apa perumahan pemukiman masyarakat. Loit si jimat ini khusus dia besar dengan kapasitasnya berlipat-lipat, dan eh, mereka dan ini apa ya, di bawah pengelolaannya Abah gitu. Dia bisa 400 kali lipat eh eh, pokoknya ini ininya apa namanya kapasitasnya besar sekali, dan pada saat mereka panen warga itu panen, mereka wajib memasukkan hasil panennya ke dalam loit ini, dan suatu saat dalam keadaan darurat itu isi dari leit ini bisa dibagikan kepada warga atas atas perintah si Abah Ugi. Jadi demikian mereka apa namanya tertatanya gitu, penataan eh, apa kedaulatan pangannya itu, sehingga mereka itu demikian teratur. Nah, jadi Kesepuluhan Cipta Gelar memiliki budaya padi yang kuat. Pada tahun 2017, masyarakat tersebut memiliki persediaan beras sebanyak 45 ribu ton yang dapat dikonsumsi oleh 20 ribu warganya selama 10 tahun. Jadi demikian makmurnya ya. Dan mereka nggak boleh menjual atau membeli padi itu kepada orang luar, dan padi itu tidak boleh diproses dengan huller, dengan mesin, hanya boleh ditumbuk di sini, di apa namanya, di namanya eh, saung lisung, jadi tempat mereka menumbuk padi. Nah, pada saat kemarin tanggal 5 Maret itu, sebelum sampai di Gelar Alam, kita juga mengunjungi Cipta Gelar yang sekarang istilahnya udah menjadi tari kolot. Ini mungkin Kang Aam yang pernah berfoto di sini rada rada pangling juga rumah. Jadi ex Imah Gede itu sekarang tampilannya jadi seperti ini.
karena sebagian dari materi dari Imah Gede ini dipindah ke Imah Gede yang ada di Gelar Alam. Nah, ini adalah Abah Ugi dengan almarhum istri pertamanya yang udah meninggal pada saat COVID. Ini ibunya Abah Ugi, namanya dipanggilnya Mama Ageng. Ini Putri, di mana saya beruntung bisa mendapatkan banyak info karena dia itu S1 di bidang membuat skripsi S1-nya itu khusus tentang rorokan. Jadi rorokan itu adalah struktur organisasi dari pemerintahan Kesepuhan Gelar Alam sekarang ini. Jadi saya banyak belajar dari Putri. Dan ini adiknya Abah Ugi yang sekarang tinggal di Ciptarasa. Jadi yang desa yang tadi pertama kali yang kita kunjungi dan sebelum pindah ke Ciptagelar. Dan ini adalah permukiman warga Kesepuhan Ciptagelar yang tidak ikut pindah ke Gelar Alam di sini. Jadi penduduknya masih ada sebagian yang tinggal di sini. Dan ini adalah balai sosial yang sekarang ini ya derilik ya, nggak dipakai seperti itu. Jadi demikianlah situasi Ciptagelar pada saat kita berkunjung. Sedangkan ini yang di atas adalah dapur atau hawu tungku di eks Imah Gede yang pada saat itu sangat masih hidup gitu. Sekarang hanya ditinggali oleh satu orang yang menjaga rumah ini. Nah, ini kunjungan kita ke Gelar Alam. Jadi di malam itu kita lucunya waktu pertama kita dulu di Cipta Gelar kayak nggak seformil itu. Saat ini kita ada nih Vicky eh, ini apa namanya sengaja menghadap dulu sama Abah Ugi menceritakan maknya kita berkunjung, terus kita juga foto-foto di situ. Kemudian besoknya kita jalan-jalan di sekitar desa Kesepuhan dan kita mengunjungi salah satu saung lisung mencoba mempelajari bagaimana mereka memproses beras dengan cara menumbuk. Nah, di malam terakhir kita mengadakan semacam diskusi lah ya, ngobrol-ngobrol mulai dari Pak Eko Paseno. Ya, Seno dan Sumardiman membahas tentang kemungkinan atau bukan kemungkinan tentang kegiatan penambangan ilegal dalam tanda kutip yang berada di kawasan Gelar Alam. Kemudian di sini Seno juga menawarkan lah bantuannya apakah proses penambangan di situ cukup aman atau tidak. Eh, Seperti itu. Terus kita juga membahas tentang bagaimana eh, kawasan kawasan Gelar Alam ini dalam pengakuan pemerintah karena mereka berada di dalam kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak, dan kita juga membahas tentang pengelolaan lingkungan di Gelar Alam pada saat itu. Nah, ini pada saat kita jalan-jalan di sana. Nah, ini adalah kehidupan mereka di Cipta Gelar maupun di Gelar Alam. Ini adalah makam, kita sempat mengunjungi makamnya Abah Anom, ayahnya Abah Ugi. Jadi sangat sakral di sini. Nah, ini adalah Baris Kolot. Baris Kolot itu organisasi di bawahnya Abah Ugi ya, yang masing-masing punya tanggung jawab yang disebut rorokan. Eh, ini ya, mereka berkumpul untuk mengadakan cacah jiwa. Terus kemudian ini adalah peristiwa anyaran, disebutnya anyaran. Anyaran itu panen pertama kali yang dan kemudian hasilnya dimasukkan ke dalam leit. Nah, ini didahului oleh Abah Ugi istilahnya mendudukan atau memasukkan eh, padinya ke dalam leit dan kemudian diikuti oleh rorokan. Jadi para eh, penggawanya, para menteri-menterinya lah untuk memasukkan padi-padi itu ke leitnya masing-masing dan termasuk leit jimat. Nah, ini di sini adalah acara anyaran. Istilahnya anyaran itu
Jadi di sana tuh semua betul-betul fokusnya itu ke dalam ketahanan pangan ya. Jadi dari mulai nanam, kemudian panen, terus menjemur padi yang tadi kita sebut sebagai apa namanya pocong, satu 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 ikat tuh satu pocong gitu. Itu tuh sampai luasan luasan sawah tuh hitungannya bukan bukan bau, bukan depa, bukan apa, tapi hitungannya berapa dia bisa menghasilkan beras, berapa pocong gitu. Jadi kalau mereka menjual belikan tanah sawah di antara sesama mereka itu, mereka berhitungnya berapa sawah itu bisa menghasilkan beras. Nah, pada saat anyaran itu mereka memakai kembang seperti ini, istrinya Abah Ugi yang baru, sedangkan ini ibunya, ini saya kurang tahu siapa. Nah, ini adalah baris kolot sedang kemit. Kemit itu berjaga. Jadi ini situasi di apa di dapurnya mereka itu sangat luas dengan apa tungku yang selalu menyala 24 jam. Ini saya masukkan di sini tangga eh, bagus nih ini apa pemotretannya. Jadi tangga ini adalah menuju para. Para itu etik atau loteng ya di atasnya. Nah, pada saat Seren tahun itu di mana mereka mengadakan pesta raya gitu untuk berterima kasih atas segala eh, apa anugerah, segala rezeki yang mereka terima. Jadi semua warga tadi dari Tarikolot itu berkumpul ke situ sehingga akan banyak sekali orang kalau dan mereka tinggal warga di rumah-rumah warga. Kalau misalkan sampai eh, tidak cukup, mereka ditampung di sini di Imah Gede. Jadi ini dapurnya Imah Gede di mana di dalamnya tuh sangat luas sekali. Seperti ini luas dan punya punya loteng untuk menampung para warga yang mau mengikuti perayaan Seran tahun itu. Nah, ini adalah struktur pemerintahannya Kesepuhan Gelar Alam yang disebut Rorokan Adat, diketuai oleh sesepuh atau Abah Ugi di sini. Uh, di sini Rendang Kande. Rendang Kande itu semacam asisten pribadi lah, pokoknya orang yang sangat dipercaya oleh Abah Ugi. Dia bisa pegang dompetnya, bisa pegang apanya, pokoknya dia paling dipercaya. Kemudian juru pantun tuh kalau di AT ada semacam ahli cerita yang menceritakan sejarah sejarah dari kesupuhan gitu. Jadi dia juga berada di sini dekat dengan Abah Ugi karena dia lebih tahu daripada kadang-kadang lebih tahu dari Abah Uginya sendiri. Nah, ini semuanya punya 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 tugasnya masing-masing. Dukun itu semacam dokter, tapi dukun itu selain dokternya orang, dokternya hewan juga dipegang oleh dukun. Terus kalau paraji, kalau kita bilangnya paraji itu dulu dukun. Jadi ini kayak bidan. Jadi dia dukun melahirkan, bisa jadi juga menjadi dukun yang hinatan, juga bisa ini apa untuk nikahan itu dia juga yang bertanggung jawab ya, bukan dia sendiri bertanggung jawab atas dandanan dari pengantinnya. Nah, kalau pemakaian tuh ya kurang lebih bunyi sama dengan bunyinya, dia yang mengurus aset. Asetnya itu adalah padi ya, tapi hanya diurus dari mulai panen sampai dengan masuk ke dalam leit. Begitu dari leit sampai dengan perut kita itu diurus nanti sama ini nih, sama jero. Jero tuh dia urusan dalam, jadi dalam negeri dari masak segala macam dia yang bertanggung jawab. Peninggaran ini urusannya dengan keamanan, termasuk keamanan hutan. Jadi pengelolaan hutan, di mana ada hutan hutan tutupan, hutan titipan, dan ada juga hutan garapan itu yang bertanggung jawab atas keamanan di hutan itu ini peninggaran. Kemudian penghulu kita tahu fungsinya. Nah, pengabasan itu urusannya dengan bangunan, khususnya di Imah Gede ini. Nah, penahaban itu urusan kebersihan, jadi kebersihan lingkungan, semua sampah-sampah tuh yang bertanggung jawab ini, dan tata behan itu urusannya dengan yang musik-musik segala sesuatu pada saat perayaan itu dia yang bertanggung jawab.
Ini ada yang namanya kolot lembur induk. Kolot lembur induk ini semacam sesepuh yang akan semacam penasehat gitu. Jadi dia menasehati Abah Ugi, tapi dia membawahi kokolot kokolot lembur. Jadi setiap tadi apa tari kolot itu punya kokolot lemburnya. Jadi dia bertugas untuk mengingatkan ketua pimpinan dari setiap lembur apa yang harus dilakukan. Incu Putu ini warga ya. Oke. Nah, ini adalah silsilahnya di sini maaf bukan dari 1398 tapi dari 1972 sampai pada saat Abah Anom ini saya kurang tahu nih dia bercabang. Jadi pada saat ini tuh mulai sejak perintahan Abah Anom tuh Cipta Gelar dia membawahi tiga kasepuhan yaitu Cipta Mulia, Cipta Gelar, dan Sinar Resmi. Ini nanti ada ceritanya sendiri, mungkin nanti Mas Abrar bisa cerita. Nah, ini apa namanya peraturan atau norma atau nilai-nilai yang dianut oleh warga Gelar Alam ya yang dilaksanakan setiap harinya. Jadi mipit amit ngala menta nganggo suci mangan halal ini semuanya dalam bahasa Sunda. Sebagai contoh mipit amit ngala menta nganggo suci mangan halal ngucap kalawan sebenarnya itu intinya ya kita kalau mau mengambil sesuatu harus minta sama mipit tuh kan ambil ini apa metik padi ya. Jadi harus amit amit sama yang punya mungkin Dewi Sri terus ngala menta itu ngambil sesuatu dari pohon kita harus bilang sama yang punya pohon nganggo suci mangan mahal itu kita pakai sesuatu agar makannya menjadi halal dan tidak boleh berbohong. Untuk khususnya untuk hutan ini perlu digarisbawahi. Jadi mereka itu punya tiga jenis leuweung ya, leuweung tutupan atau hutan larangan, leuweung titipan yang bisa dikelola tapi terbatas, dan leuweung garapan. Nah, khusus untuk leuweung tutupan tuh mereka juga punya apa ini istilahnya mereka peribasa ya peribasa. Jadi gunung pasir di Kayuan, Lamping Gawir di Awian, Legok Lengkop di Cayan. Intinya mereka harus mengelola hutan itu supaya ditanami tetap. Terus kemudian Lamping Gawir itu lembah menuju ke sungai itu ditanaminya oleh bambu dan Legok Lengkop di Cayan tuh pengelolaan air di darat. Terus ya ini, jadi tiga jenis hutan yang mereka kelola itu leuweung garapan, leuweung yang bisa dipakai untuk berkebun, berladang, tempat mengambil kayu bakar dan keperluan sehari-hari. Leuweung titipan itu leuweung yang biasa dijaga dan dirawat setiap tahunnya, ditanami kayu. Nah, ada satu artikel yang khusus membahas tentang pengelolaan leuweung titipan ini. Jadi kayu-kayu apa aja yang boleh dipakai itu mereka udah tentukan. Kemudian yang terakhir ini leuweung tutupan. Jadi leuweung di mana tidak boleh didatangin pun nggak boleh eh, dan dijaga oleh tadi si rorokan itu disebut hutan apa hutan larangan juga. Jadi mereka itu dari tahun 1368 tuh memiliki 103.000 hektar kawasan yang 50%-nya adalah hutan. Ini bagaimana mengukurnya saya juga belum paham, tapi itu kepercayaan mereka. Nah, kenapa mereka itu disebut sebagai penjaga hutan? Karena selama 652 tahun itu kerusakan hutan hanya 1%. Itu mungkin Mas Abrar bisa menjelaskan nanti. Nah, ini khusus mengenai pengakuan dari masyarakat hukum adat ini. Mereka diakui di dalam Undang-Undang Dasar 45 pasal 18 di ayat 2 yang menyatakan negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup sesuai dengan perkembangan masyarakat. Nah, ini ada peraturan turunan-turunannya yang mungkin nanti menjadi kontroversial seperti yang kemarin dijelaskan oleh Bang Mamit. Bang Mamit nggak tahu hadir apa enggak sekarang. Tapi nanti ini akan dibahas lebih lanjut oleh Mas Abrar. Demikian Lapanta dari saya. Uh,
Terima kasih.